kita lari. Nah, pas mau masuk kamar nih, buka, masuk kamar lagi. Itu Dewi dikasih lihat lagi. Dia ngelihat, tapi samar-samar ya. Di pojokan kamar ada sosok cewek pakai baju pengantin gitu, ada pakai siger, diri di pojokan ngeliatin kita pas kita lagi buka gitu. Itu Dewi ngelihat samar-samar. Di situ aku juga sempat lihat, walaupun gak sejelas yang Dewi lihat kan. Dia sampai lihat dari bentukan mukanya sama pakaian yang dipakai. Pas aku bangun tuh kayak kok tiba-tiba kayak ada netes ya di muka ya. Emang sih situasinya pas saat itu lagi hujan tuh malam itu. Jadi mikir, aduh bocor nih plafon nih gitu kan. Ya udahlah, pasti seka gitu kan, diginin. Kok kayak agak bau amis gitu ya. Pas intip agak merah tuh. Kayak campur air gitu kan, merah sama ini. Pas coba ngeliat tuh, astagfirullahaladzim gitu. Pas aku lihat kaget bener, sekilas tapi jelas bang. Itu di atas aku lihat ada sosok mayat cewek lagi gantung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian semua yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita di hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung aja di video kali ini seperti biasa, di samping gue udah ada seorang narasumber yang mau berbagi pengalaman horornya nih. Jadi narasumber gue kali ini ngekos di daerah Subang, dan ternyata kosannya ini bekas wanita gantung diri nih. Nah, nanti biar lebih lengkapnya, biar narasumber gue aja menceritakan sedetail mungkin. Jadi langsung aja kita sapa dan kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam Bang Aris. Kabar sehat Kak Fitri ya? Alhamdulillah. Selamat menjalankan ibadah puasa nih. Iya Kak. Bang Aris juga selamat menjalankan ibadah puasa ya. Siap, ketemu di bulan Ramadan nih kita ya. Iya. Nah, jadi Kak Fitri kali ini, Kak Fitri mau menceritakan pengalaman horornya di Subang nih. Iya benar. Itu kalau boleh tahu sedikitnya dulu, kejadian apa nih Kak? Oh, jadi saat itu pas di Subang aku lagi ngemes sama temenku berdua. Nah, ternyata mes yang ditempatin ini nih punya masa lalu yang kelam ya, apalagi kejadiannya masih baru. Ternyata nih tempat mes yang aku tempatin ini bekas pengantin bunuh diri di situ. Bekas pengantin bunuh diri? Iya, belum lama langsung dibikin mes, coba langsung ditempatin. Gila nggak tuh masih ada aroma-aroma ya. Gimana kita nggak dihantuin coba. Dan tadi katanya sempat ngobrol di depan cuman hanya 1 bulan aja nih ya. 1 bulan doang sih nggak kuat aku. Iya, berarti terornya parah banget nih. Oh, parah sih, temen aku sih yang lebih parah dia. Iya, oke. Tapi kita tahan dulu nih Kak Fitri ceritanya. Nah, tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Kak Fitri nih, lagi-lagi gue mengingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Fitri ini nih, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung mampir ke Instagram gue. Kalian langsung DM aja, nanti biar mempermudah semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber gue kali ini. Ya udah, gue rasa cukup, opening gue udah kelamaan, gue juga udah penasaran. Ya udah, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi, langsung aja kita simak kisahnya. Bisa dimulai nih Kak, gimana awal kejadian bisa ngalamin kejadian horor itu di kosan itu ya? Iya. Sini Kak, kita mulai. Iya, jadi kejadiannya itu tahun 2014, nggak lama pas aku lulus SMA. Pengalaman kerja pertama tuh, lulus langsung dapat kerjaan di Subang. Iya. Aku kan domisili di Bekasi kan, jadi mau nggak mau di sana harus ngemes. Trainingnya itu 1 bulan. Nah, nanti kalau udah lolos 1 bulan, barulah nanti dibalikin ke cabangnya di Bekasi. Jadi aku dapetnya yang cabang di Subang. Nah, yang bikin problemnya ini, selama aku ngemes di Subang itu, yang kejadian horor yang sumpah sih, benar-benar gak nyangka bakal kejadian di aku sama temanku. Jadi, waktu itu dari Bekasi jalan pagi, cuma karena agak macet,
Nah, nyampe pabrik yang di Subang itu sorean. Nah, karena nyampenya sore, otomatis kan nggak langsung kerja kan. Jadi, cuman dikenalin sama lokasi kantor nanti tempat aku kerja, sama lokasi produksinya. Kebetulan, waktu itu aku dapat posisi jadi QC control, pabrik sendal gitu. Nah, pertama kali tiba di pabrik itu, ketemulah sama Pak Danang, personalia yang bilangnya bakal nanganin aku selama training di Subang itu. Jadi saat itu Pak Danang cuma ngajakin keliling pabrik sama ngasih tahu mes yang bakal aku tempatin selama di situ. Cuman di pandangan aku tuh kirain mesnya itu yang kayak gini loh Bang, kayak semacam bentuknya kayak kontrakan atau rumah susun yang masih ada di dalam pabrik atau nggak jauh dari pabrik. Tapi ternyata nggak kayak gitu mesnya. Jadi aku bingung juga sih ini nyebutnya mes, kos atau apa ya. Tapi intinya tempat singgah selama kerja lah ya. Jadi mes tempat aku itu cuman kayak di rumah biasa, rumah tua yang dihuni sama seorang kakek sama seorang nenek. Pas aku tanya sama Pak Danang, Pak emang mesnya di mana ya? Wah lumayan jauh Neng, dari sini ada 2 km, harus naik angkot. Nah ke dalamnya pakai motor, soalnya jauh masuk ke gangnya kan. Nah saat itu tuh emang aku lihat di lokasi pabriknya itu cuman ada jalan besar. Nah, terus di pinggir-pinggirnya tuh ada semacam gapura. Jadi setiap mau masuk ke satu kampung ada gapura besar dari kayu yang pas kita mau masuk ke kampung itu harus ngelewatin kebun-kebun dulu pinggir-pinggirannya. Bener, berarti pedalaman pelosok gitu lah. Pedalaman pelosok. Banyak bukit gitu kan. Nah, karena si Pak Danang bilangnya angkot cuma nyampe jalan besar doang dan untuk ke gapuranya harus jalan kaki. Ya udah, untuk hari pertama itu aku dianterin tuh sama Pak Danang. Nah, pas dianterin tuh naik motor kan. Udah masuk tuh ke gangnya. Nanya dong, udah itu mau maghrib kan. Nanya sama Pak Danang, Pak, itu angkot emang cuma sampai depan doang. Ini ada ojek nggak sih yang nyampe masuk ke dalam? Nah, kata Pak Danang, nggak ada ojek sampai ke dalam. Paling juga start Neng, semisal ini jalan kaki masuk ke arah rumah mesnya. Jadi tuh gini Bang, dari gapura ke rumah mes yang dimaksud itu ada sekitar 1 kiloan lah, kan lumayan kan kalau misalkan jalan ya. Sedangkan katanya nggak ada ojek yang nyampe ke situ. Udah gitu pas udah nyampe situ ya, maghrib ya, itu sisi-sisinya kebun-kebun warga gitu kan. Nah kalau nggak salah tuh di sebelah kanan apa di sebelah kiri gitu ya ada pemakaman umum. Ada pemakaman umum. Oh sebelah kanan kayaknya. Sebelah kanan soalnya kerasa panas waktu itu kan. Kerasa panas pas pas mau nengok ke kanan ada satu kuburan yang bikin aku penasaran gitu ya. Kok dia panjang sendiri kuburannya, kayak nggak normal aja gitu. Cuman mikirnya, oh emang kuburannya orangnya tinggi atau gimana kan. Udah gemeter tuh, udah panas nih nggak enak. Padahal kan namanya di Subang dingin ya. Itu cuman panas di sebelah sini doang. Langsung aja tuh ngalihin pikiran, nanya gini ke Pak Danang, Pak kok di sini bener-bener sepi ya jalanannya, apa emang setiap gang kayak gini semua? Ada jalan lain nggak sih kalau mau masuk itu jalan pintas? Atau ada karyawan lain nggak nanti yang lewat sini? Itu si Pak Danang bilang gini, nggak ada Neng, di sini yang mes arah ke sini paling Neng doang sama Neng Dewi katanya gitu kan. Neng Dewi siapa? Ini yang dari Bandung juga, posisinya sama QC Control sama Neng Fitri. Nanti dia satu kamar mes kok sama Neng Fitri. Yaudah tuh agak tenang kan, berarti nggak sendiri-sendiri banget kalau lewat sini. Pas aku tanya lagi, emang nggak ada mes yang lain ya Pak selain harus ke arah sini? Terus dia jawab gini, soalnya kalau yang di depan-depan yang deket pabrik udah penuh sama karyawan lain. Ya udahlah mau nggak mau nurut aja dong apa kata dia karena dia yang ngurusin kan. Nggak lama abis itu nyampe tuh. Jadi kayak rumah kakek nenek gitu, gimana sih Bang? Sumpah kayak yang di kampung-kampung gitu. Mungkin karena mereka tinggal berdua ya. Depannya ada pohon gede, jadi nggak terawat gitu. Depannya banyak daun-daun berserakan gitu kan. Terus wah ini yang bener aja mau ngemes di sini. Udah gitu plafon-plafonnya kayak mau reot gitu. Tapi ya udahlah, ngikutin kata Pak Danang aja kan. Nah nggak lama pas sudah nyampe situ, keluar tuh kakek nenek. Mereka ngenalin diri. Yang satu namanya dia, suaminya namanya kakek Ahmad. Nah, terus keluar satu orang cewek namanya Dewi. Nah itu kayaknya dimaksud sama Pak Danang tadi di jalan yang bakal jadi temen aku selama kerja di situ juga.
Pas udah dikenalin, awal-awalnya kayaknya enak sih ngemes di situ. Karena kan aku sama Dewi ini kan kerja baru pertama kali jauh, belum pernah ngekos sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada orang tuanya tuh kayak enak aja, kayak nggak jauh dari keluarga. Dan seminggu awal tuh emang nggak ada yang aneh bang. Malahan mereka ini, kakek nenek ini baik banget sama kita. Kita bangun, dimasakin. Baju kita kotor, dicuciin. Kita pulang kerja kadang gitu ya, kamar udah rapi. Karena kan kita mikirnya jadi gak enak ya, kan kita numpang gitu. Kok mereka kayak sibuk banget gitu ya. Pernah kan kita tanya kayak gitu. Cuman kata nek dia, nggak apa-apa neng, anggap aja kayak rumah sendiri. Lagian emak kesepian, nggak ada temennya di sini. Emak punya anak seumuran sama kalian. Waktu itu kan umurku 18 tahun kan. Seumuran sama kalian, cuman sekarang dia udah tinggal jauh, nggak di sini gitu kan. Nah, di situ aku baru ngeh tuh. Jadi di rumah nek dia itu ada 3 kamar. Nah, satu kamar ini kita tempatin. Maksudnya aku sama Dewi tempatin. Nah, kamar yang ditempatin sama aku dan Dewi ini ada foto cewek seumuran sama aku. Nah, aku sempat ngira kalau itu emang anaknya nek dia, anak bungsu yang pernah diceritain. Makanya aku tanya, oh, nenek lagi kangen ya sama anak nenek yang bungsu ya, yang fotonya ada di kamar kita bukan? Gitu kan. Iya neng, itu namanya Ayla, cantik kan? Iya cantik nek, sekarang kemana emang? Iya udah tinggal jauh dari sini. Ya kita mikirnya, oh mungkin emang udah dibawa suaminya kali ya, kan nek dia bilang anak-anak udah pada nikah. Ya udahlah, kita nggak mau perpanjang, takutnya nginget lagi kan, dia katanya lagi kangen kan. Ya udahlah. Nah, pas malam pertama setelah seminggu tinggal di mes itu, mulai tuh ada kejadian gak enak setelah kita ngebahas soal anaknya nek dia itu, Ayla itu. Jadi pas hari pertama tuh nggak tahu kenapa, nggak ada hujan gitu ya, nggak ada apa, tapi dari atas plafon kamar, jadi tuh plafon itu emang kayak setengah bolong gitu ya, yang kayu penyangganya udah kelihatan. Nah, aku kebangun tuh, nggak tau lah jam berapa, pokoknya masih malam. Kok kayak ada suara netes dari atas kan, kedengeran lah. Pas bangun, tapi nggak ada apa-apa, di atas aman-aman aja gitu, nggak ada hujan, nggak ada apa, tapi kok kayak ada suara tetesan kan. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh aku kayak inisiatif ngecek ke kaki kan, kaki kok kayak agak basah gitu kan. Pas ngecek kaki, buka selimut gitu ya, ada darah, tapi bentuknya tetesan gitu. Di situ, aduh ini darah apaan nih? Mau mikir darah bangkai, tapi di atas kayaknya nggak ada apa-apa gitu ya. Nah di situ aku mikir apa, si Dewi lagi head kali ya. Nah ya udah tuh aku bangunin si Dewi. Dewi bangun, kamu lagi head ya? Ini darahnya nih pada berceceran gitu. Pas si Dewi bangun, ah itu darah dari mana di kaki gitu kan? Nggak tahu, makanya lu lagi head gak gitu kan? Enggak, kata aku lagi nggak head. Ya terus ini darah apaan dong? Coba di atas ada apa? Ya kita lihat dong ke atas dong. Nggak ada apa-apa. Tapi pas sebelum bangun itu aku dengar emang kayak ada suara tetesan gitu. Makanya kita bingung kan. Nah di situ udah mulai kenapa nih gitu. Tapi kita masih mikir nggak usah mikir aneh-aneh gitu. Ya udah, karena berhubung kita udah kebangun malam, sekalian aja lah ngambil wudhu ntar buat sholat subuh atau apa gitu ya, walaupun masih agak lama. Dilap kan sama Dewi itu yang darah yang nempel di kakiku itu. Nah, kita langsung mutusin buat ngambil air wudhu ke belakang berdua. Nah, pas mau jalan ke kamar mandinya ini nih, kan dia bentuknya lorong gitu ya. Sebelah kirinya itu ada jendela, tapi tirainya itu transparan. Kelihatan gitu ya? Kelihatan ya warna putih tirai, ya warna putih itu loh. Ya kan kita parno kan, itu udah malam-malam, terus kita harus ngelewatin jendela itu lagi. Waduh, bisa-bisanya ini rumah tirainya kayak gitu kan. Pas aku lihat di situ emang cuman tanah kosong sih, kayak kebun gitu. Tapi yang bikin kita parno itu pas kita lewat jendela itu di samping aku denger ada suara cewek nangis percis di deket jendelanya. Ya kita denger, kita langsung kaget dong. Fit itu suara apaan gitu kan? Lu denger gitu? Iya denger. Coba lihat. Dewi nggak berani kan? Nah karena di situ aku masih kayak penasaran. Ya udah dah dilihat. Kedengeran tapi emang pelan gitu. Pas
aku coba ngintip gitu sedikit ke jendelanya ya, nggak ada apa-apa. Pas sudah dideketin hilang. Pas sudah ditempel nih, nggak ada, hilang. Kok tadi sore kayak ada ya? Wah, nggak tahu nih, nggak ada yang beres nih. Yaudah buru yuk ngambil air wudhu, kata Dewi gitu. Udahlah, kita tetap lanjut ke kamar mandi karena kamar mandinya paling belakang. Udah gitu harus ngelewatin yang lorong tadi. Ya udahlah, pas sudah nyampe di kamar mandi kita wudhu. Udah sibuk wudhu. Tapi pas lagi kita sibuk bebersih gitu ya, lagi sibuk bebersih di kamar mandi itu, di dapur kayak ada yang recok gitu. Kayak ada yang sibuk beresin peralatan dapur. Kedengeran kan suaranya. Kita manggil tuh, Nek dia lagi ngapain gitu ya. Tapi nggak ada sautan. Sedangkan itu suara masih aja terus kan. Apa recet gitu ya. Nah, Dewi ngeliat dong. Jadi itu tuh kamar mandinya itu yang nggak ada pintunya gitu loh. Susah sih ya gimana jelasinnya, kayak rumah tua. Kamar mandi itu nggak ada pintunya, udah kayak cuman tiang gitu aja kan. Nah, pas si Dewi ngintip ke arah dapur, dia ngeliat ada bayangan cewek lagi mau mondar mandir. Tapi bayangan itu nyampe ke plafon. Kelihatan sampai ke atas gitu. Sampai ke atas itu kan tinggi banget kan. Wah, di situ langsung kita diem lumayan lama tuh di situ tuh, nggak berani keluar. Duh, beneran lihat? Iya, katanya aku lihat. Masa ada sih orang bayangannya setinggi itu mondar mandir? Ya udahlah, ini fiksi. Hal-hal yang di luar nalar nih. Ya udah, kita di situ pas di kamar mandi cuman diem lumayan lama tuh, baca doa sampai akhirnya nggak lama hilang tuh suara recet-recetnya, hilang. Kita intip lagi, bayangan itu udah nggak ada. Langsung tuh dari kamar mandi ke kamar, kita lari. Nah, pas mau masuk kamar nih, buka, masuk kamar lagi, itu Dewi dikasih lihat lagi. Dia ngeliat tapi samar-samar ya. Di pojokan kamar ada sosok cewek pakai baju pengantin gitu, ada pakai siger, diri di pojokan ngeliatin kita pas kita lagi buka gitu. Itu Dewi ngeliat samar-samar. Di situ aku juga sempat lihat, walaupun gak sejelas yang Dewi lihat kan. Dia sampai lihat dari bentukan mukanya sama pakaian yang dipakai. Pas buka langsung ditutup lagi sama Dewi. Kita samperin kamarnya dia, kita ketok-ketok, nek, kita ketakutan dong. Bangun tuh, Nek dia, kenapa Neng, kenapa? Itu di kamar ada cewek gitu ya, ada penampakan cewek. Kenapa Neng, kata gitu. Yo Nek lihat, Nenek lihat. Nek dia sama kakek bangun tuh. Pas mereka masuk, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Sosok cewek tadi udah nggak ada tuh. Nggak ada. Tapi di situ aku sempat curiga sama mereka ini. Kok kesannya kayak nggak kaget gitu ya? Kayak udah tahu gitu. Sempat curiga di situ. Soalnya pas udah nyampe kamar, Nedia tuh responnya santai banget, kayak udah tenang aja, nggak apa-apa itu mah. Udah kalian langsung ini aja, siap-siap aja kalau mau ibadah atau apa. Nggak besok mah nggak gini lagi kok. Dia ngomongnya gitu soalnya. Kayak nenangin banget ya. Iya, kayak nggak kaget gitu loh. Kita apa emang jangan-jangan udah sering ada penampakan ya gitu kan. Ya udahlah, karena udah ditenangin sama Nedia, kita coba ya udah tenang. Karena abis itu pas mulai tidur lagi, abis sholat itu nggak ada apa-apa sih. Nah, sampai ada satu kejadian ya, saat itu aku sama Dewi lagi nggak balik bareng, karena kan jam kerja kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, kebetulan Dewi baliknya duluan, aku lembur balik jam 8 lah, Dewi balik jam 6 lah sendirian, berarti dia lewat situ kan. Dia ada cerita pas di rumah. Jadi karena udah walilat gitu ya, udah mau jelang maghrib, ditambah lagi kan emang gak ada tebengan. Kan awal-awal aku sempat nanya tuh sama Pak Danang emang rumahnya di mana? Kalau misalkan rumahnya masih satu gang sini mah bareng aja sama Pak Danang tiap pulang gitu kan. Tapi ternyata Pak Danang ini rumahnya nggak di gang itu, dia beda, makanya kita nggak bisa bareng kan. Nah, jadi pas si Dewi ada balik sendiri ini, dia lewat gang. Biasanya arah mau ke mes itu, yang di awal aku ceritain tadi, yang kata aku ada kuburan beda sendiri itu. Nah, di situ kali ini si Dewi yang dikasih lihat. Jadi kalau kata si Dewi, dia ngelihat kuburan itu, dia kan jalan nih, jalan kan, kelihatan dari pinggir kan, kok itu kuburan kayak nyala sendiri. Nyala tuh maksudnya
kayak ada kobaran api dari dalamnya. Iya. Merah kan, kayak meletup gitu. Ya kan, karena aneh kan ya. Jadi kan Dewi juga penasaran dong. Itu apaan, kok kuburannya warna merah gitu dari dalam kan. Pas dia coba nengok tuh, beneran kuburannya itu dia lihat kayak banyak apinya dari dalam. Kelihatannya kuburannya belum lama sih, dari batu nisan sama taburan bunganya ya. Nah terus nggak lama di situ Dewi ngelihat sosok hantu pengantin cewek yang waktu itu dia lihat di kamar, lagi di samping makam kebakar itu. Iya. Refleks dong, Dewi langsung lari saat itu, lari nangis-nangis kan. Nah untungnya nggak lama ada bapak-bapak lewat bawa motor warga situ. Neng, kenapa? Ya Dewi cerita dong, abis ngeliat penampakan hantu, kata ada kuburan kebakar di kuburan yang tadi lewat gitu kan. Terus si bapaknya ini juga kayak, oh yaudah, kayak cuma oh gitu kan. Yaudah sini bapak anterin. Emang tinggalnya di mana? Itu di rumah nek dia di depan gitu kan. Yaudah sini, bapak anterin. Dianterin lah kan sama bapak-bapak itu sampai ke tempat mes. Dan sampai akhirnya pas di tempat mes itu, si bapak ini kaget dong. Dia nanya gini ke Dewi, loh Neng tinggal di sini, katanya gitu. Iya, kenapa ya Pak? Oh, siapanya Nek dia gitu kan. Bukan siapa-siapa sih, saya mah cuman ini karyawan training doang dari Cirebon, cuma sebulan doang gitu kan. Oh alah, dibawa sama siapa Bang? Sama Pak Danang gitu kan. Oh alah, Pak Danang anaknya Dek dia, bilangnya gitu. Terus Dewi kaget dong. Hah? Anaknya Dek dia? Kok Pak Danang nggak bilang apa-apa ya ke saya? Loh emang Neng nggak tahu? Enggak, iya Nek dia kan itu ini orang tuanya ini si Danang gitu kan. Iya dia kan udah kerja udah lama di situ. Emang Neng nggak dikasih tahu apa-apa gitu? Enggak. Oh ya udah ya Bapak duluan. Udah dia nggak cerita lebih lanjut tuh di situ. Nah terus lucunya saat itu Dewi nggak langsung cerita ke aku yang soal Pak Danang ini ternyata anaknya Nek dia, karena kan Pak Danang kan nggak bilang apa-apa, dia juga kan kirain ya orang nggak ada hubungan darah atau apa gitu kan. Lucunya Dewi ini nggak langsung cerita dong yang soal ternyata dia tahu Pak Danang tuh anaknya Nek dia gitu kan. Ya udahlah, kelewat lah cerita masih Dewi ceritanya itu ya. Nah kalau aku sendiri mulai ngalamin secara langsung gitu ya teror dari yang menurut si Dewi sosok hantu pengantin ini pasti pabrik. Jadi pas lagi itu tuh lagi istirahat sepi kan, orang kantor udah pada istirahat keluar. Cuman karena di situ aku lagi sibuk sendiri, jadi ya udah bawa bekal aja makan di kantor gitu. Sepi itu, cuma sisa seorang doang tuh, aku doang. Nah di situ aku ngeliat ada cewek masuk, mukanya pucat, tapi seragam pabriknya sama. Duduk di meja karyawan lain kan, duduk aja gini, kayak gini. Ya waktu itu kan karena lagi sendiri juga, jadi aku tanya, Mbak gitu kan, Mbak mau gabung gak sini gitu kan. Nah cuman pasti tanya tuh cuman kayak gitu doang. Itu inget banget sumpah saat itu ngeliat lagi sepi-sepinya. Nah gak lama tuh ya pas aku perhatiin mukanya kok kayak gak asing gitu kan ya. Tapi diajakin ngomong kok nggak jawab gitu kan. Terus tuh pas aku terlokin lagi tuh, oh alah kok mirip fotonya si Ayla ya yang ada di kamar gitu. Di situ tuh aku mikirnya, oh ini anaknya Nek dia kali ya. Sumpah dengan polosnya, mungkin ya karena saat itu masih 18 tahun, dengan polosnya aku tanya loh saat itu, nggak tau lah beneran orang atau bukan, tapi yang jelas bukan orang sih. Pas aku tanya, kamu Ayla anaknya Nek dia ya? Aku tanya dong kayak gitu. Tapi dia nggak ngerespon apa-apa, cuman kayak ngangguk gini. Tapi anehnya tuh kayak aku tuh kayak kesirep gitu loh, kayak dibikin nggak takut atau nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya bukan orang gitu kan. Tetap aja aku asik gini, walaupun dari jauh gitu, maksudnya nggak ngedeketin, cuma nanya-nanya gini. Oh alah ternyata kerja di sini, kirain tinggal di mana gitu kan. Nah nggak lama habis itu dia langsung keluar tuh, langsung keluar, nggak ngejawabin apa-apa, cuman langsung keluar lah, kata aku gitu kan. Nah sampai akhirnya pas pulang tuh, karena Dewi pulangnya agak telat kan, dia minta nungguin Dewi lah di gerbang tuh kan. Nah mau cerita ke Dewi tadinya soal tadi. Nah pas udah ketemu sama Dewi, Dew tahu nggak tadi pas istirahat aku ketemu siapa-siapa? Kayaknya si Ayla di anaknya dia kayak kerja di sini deh kan, kata aku gitu kan. Ah masa sih? Iya bukannya katanya udah tinggal jauh ya?
enggak, orang ketemu kok pas lagi istirahat, cuman tahu sih nggak banyak ngomong. Itu juga baru pertama kali ngeliat. Pas ditanya anaknya dia cuma ngangguk-ngangguk doang. Tuh yakin beneran? Iya beneran, coba aja lihat nih, kan karyawan pabrik pada keluar nih, lihat aja nanti ada nggak orangnya gitu. Ya kali kita ngeliatin ini apa, orang pabrik keluar satu-satu, udah tuh karyawannya banyak kan gitu. Ya udahlah, lanjut aja lah gitu, gak usah ditungguin, tertanya aja langsung sama Nidia gitu kan. Nah cuman di situ si Dewi bilang gini, enggak aku lagi nungguin Pak Danang. Kenapa emang Pak Danang? Ada sesuatu yang mau aku tanyain gitu. Apaan emang, mau nanyain apa? Ntar aja ceritanya pas di mes, kata Dewi gitu kan. Nah pas sudah ditungguin si Pak Danang gak datang-datang tuh, ditelepon kan sama Dewi, ya duluan aja deh, nanti aja soalnya bapak lagi sibuk. Ya udah, jadi kita kemalaman lagi deh masuk kelas gara-gara nungguin Pak Danang kan. Jam 6 lewat. Yang si Dewi soal ngelihat kuburan dia belum cerita tuh pas saat itu. Jadi waktu itu aku pas lewat situ masih biasa aja. Nah, barulah pas lewat berdua nih, si Dewi baru cerita kan. Sebenarnya kayak malam kemarin aku ada lihat penampakan atau fit di sini gitu kan. Penampakan apaan emang? Ya udahlah nggak usah dibahas. Kita cuma berdua doang lewat sini. Bener-bener lewat berdua saat itu. Nah nggak lama pas si Dewi dicerita kayak gitu, aku yang dikasih lihat di kuburan. Yang kataku beda sendiri itu. Tiba-tiba kayak, kayak ada orang sih diri di situ kan. Nengok dong aku kan. Pas nengok, tapi penampakannya itu beda sama yang dilihat sama Dewi. Kalau aku ngelihatnya, sosok yang berdiri di samping kuburan itu, sosok Ayla yang pakai seragam pabrik, yang tadi siang pas istirahat aku lihat, itu dikasih lihatnya. Ya kan kaget loh. Nah, pas kayak tiba-tiba ngebatu sendiri gitu ya, kayak susah buat ngomong. Terus digini kan si Dewi, kenapa? Itu tuh si Ayla yang tadi gue maksud anaknya dia. Nah Dewi juga ngeliat pakai seragam sama kayak kita kan gitu ya, senyum gitu, tapi mukanya pucat pasi. Itu lumayan jelas walaupun emang udah agak malam kan. Di situ wah udah mulai mudeng nih, kayak ada yang nggak beres nih. Udah yang bikin kesel tuh si Dewi main lari sendirian aja kan. Kan udah ngibrit langsung tah. Nah tahu-tahu pas nyampe mes, rumah kosong. Tiba-tiba ada SMS dari Pak Danang bilang gini, Neng Fitri, Neng Dewi maaf 2 malam ini sendirian dulu ya di mes, soalnya Nek dia sama kakek lagi ada mau nginep dulu di rumah Pak Danang, lagi ada urusan gitu katanya. Wah bisa-bisanya Pak Danang bilangnya dadakan gini. Ya udah tuh, barulah pas hari itu Dewi cerita soal yang ternyata Pak Danang tuh anak nenek dia. Nah sedangkan yang soal si Ayla ini, nek dia nggak ada ngomong apa-apa kalau udah meninggal atau apa ya. Tapi kita nyimpulin sendiri dong dari kejadian-kejadian yang kita alamin gitu, karena sosoknya sama. Karena kita berdua doang, akhirnya Parno sendirian kan di dalam. Sampai-sampai fotonya Ayla itu yang ada di kamar kita tutupin tuh pakai slayer. Nggak kita coba kita tutupin pakai slayer. Abisan kayak langsung takut kan ngelihat mukanya gitu kan. Udahlah, ya udah tidur tuh. Malam itu tidur, nggak ada kejadian apa-apa nih sebelum tidur. Tahu-taunya ada kali jam 3 apa jam berapa gitu ya, kebangun sendiri lagi aja kan. Aku kebangun sendiri, terus yang bikin parnonya saat itu adalah pas kebangun. Itu kan fotonya Ayla itu kan sebelum tidur kita tutup pakai slayer kan. Pas kita bangun, slayer udah copot ke bawah lagi. Kan kita makin parno kan, maksudnya waduh ini copot sendiri keanginan apa gimana nih. Udah gitu, ini nggak tahu ya, entah kepalaku yang pusing atau apa, tapi saat itu aku sekilas ngelihat fotonya Ayla itu ngedip sekali. Gini, ngedip sekali. Teriak dong, kaget lah. Bangunin, dia udah. Kenapa? Udah, itu lu berani nggak fotonya si Ayla? Copotin aja gitu kan. Kenapa emang? Nggak tahu ini gue yang halu atau apa gitu kan ya. Tapi fotonya kayak ngedip gitu. Nah Dewi kan yang bener, iya udah takut kan saat itu kan. Udah lu sama Dewi dicopot, fotonya dicopot gitu. Sumpah sih ada yang nggak beres di sini, kata aku gitu kan. Nah di situ langsung diskusi sama Dewi, gini aja deh, besok di mes kita ketemu sama Pak Danang, bilang kita nggak kuat ngemes di sini.
nggak apa-apa deh, nggak usah disediain sama dia, kita mending bayar aja cari tempat lain daripada gratis tapi kayak gini. Ngerasa nggak sih ada yang aneh di sini? Ya udahlah, kita sepakat besokannya mau ngomong gitu tuh ke Pak Danang kan. Ya udahlah, kita tidur lagi. Nggak lama habis itu, padahal udah mau pagi lah hitungannya ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Emang sih saat itu tiba-tiba emang hujan. Makanya kok kayak ada yang netes gitu ya. Nah, pas aku bangun tuh kayak kok tiba-tiba kayak ada netes ya di muka ya. Emang sih situasinya pas saat itu lagi hujan tuh malam itu. Jadi mikir, aduh bocor nih plafon nih gitu kan. Ya udahlah, pasti seka gitu kan, diginin. Kok kayak agak bau amis gitu ya. Pas intip agak merah tuh. Kayak campur air gitu kan, merah sama ini. Pas coba ngeliat tuh, astagfirullahaladzim gitu. Pas aku lihat, kaget bener. Sekilas tapi jelas bang. Itu di atas aku lihat ada sosok mayat cewek lagi gantung diri di plafonnya itu. Terus itu yang netes ke muka aku tuh apa tuh? Itu keluar itu dari selangkangannya itu loh. Di situ aku sama Dewi langsung hibrid sih, langsung keluar sih, sumpah jelas banget. Itu untuk pertama kalinya tuh aku dikasih lihat sejelas itu sosok hantu Ayla ini. Walaupun emang cuma sekilas, tapi sumpah itu masih kebayang banget di pikiranku. Itu tuh bukan halu, karena berasa banget, apalagi pas tetesan itu kena muka kan. Langsung sih ngibrit dari situ. Keluar percuma dong, itu rumah jauh dari tetangga. Kita di situ berdua namanya anak 18 tahun ya, cuma bisa nangis di Pak Danang, diteleponin nggak nyambung kan. Tapi nggak sadar atau gimana, kita jadi tidur di ruang tamu tuh malam itu, nggak berani ke kamar. Tapi paginya pas ngeliat ke kamar, nggak ada apa-apa. Pas bangun juga, itu mimpi atau enggak, itu kayak kerasa ada tetesan, ngelihat persis. Masalahnya bukan aku doang yang ngeliat, Dewi juga ngeliat. Ya udahlah, ini mah memutuskan untuk besok pagi udah langsung ngomong aja sama Pak Danang soal ini. Udah tuh ketemu besokannya pas udah selesai kerja, kita protes sama Pak Danang. Pak, udah deh kita mah mending bayar aja deh daripada gini. Terus bapak kok nggak bilang sih bapak anaknya Nek Dia gitu kan? Ih, bukannya apa-apa, bapak cuma belum sempet cerita aja. Terus bapak tahu nggak sih kenapa sih kayak aneh banget di mes itu? Terus Ayla itu udah meninggal ya, kita udah berkali-kali dikasih lihat penampakannya gitu kan. Di situ Pak Danang langsung kaget dong. Dia nggak langsung ngiyain pertanyaan kita. Dia cuma bilang gini, Neng Fitri, Neng Dewi tahanin dulu ya semalam aja, ntar bapak panggilin Ustadz buat diruqyah, insya Allah ntar nggak ada lagi. Oh, tahanin dulu semalam, nanggung kalian kan di sini udah mau 2 minggu lebih, tinggal sebulan lagi, sayang loh di sini mesnya mahal-mahal gitu kan. Terus misalkan semalam lagi nih, ntar nih dia balik nggak ya? Kita parno juga loh kalau berdua doang kan. Dia bilang malam ini balik, sore ini balik pokoknya, kalian nggak berdua doang gitu kan. Udah tuh, pas kita nyampe mes, belum balik sebenarnya Nek Dia kan. Nah, sampai akhirnya tengah malam lagi kita diganggu kan. Kan Pak Danang siangnya bilang katanya Nek Dia malam itu balik kan. Nah, karena ada yang ngetuk-ngetuk pintu kamar, ya otomatis kita pikirnya tuh Nek Dia dong. Kan? Kita kebangun tuh, ngapain? Itu ada yang kotak-kotak tuh, Nek Dia kali ya. Soalnya emang kayak ada suara Nek Dia manggilin. Neng bangun gitu ya. Ngetok sekali tuh. Ya kita positive thinking loh, oh Nek Dia kali ya. Ya udah buka aja gitu kan. Nah, pas dibuka nggak ada siapa-siapa di rumah itu. Berarti kan si Nek Dia belum pulang kan? Di situ, ya Allah, siapa nih? Jangan bilang kita di teror lagi nih. Nah, nggak lama dari situ di dapur. Kan posisinya Dewi udah keluar pintu kan? Aku masih di dalam kamar. Nah, Dewi kan udah keluar pintu duluan kan? Sedangkan aku masih di dalam kamar. Nah, pas tahu ternyata nggak ada Nek Dia, waduh, nggak ada orang Fit ternyata. Terus itu tadi siapa suaranya kayak Nek Dia gitu kan. Nah, nggak lama pas Dewi lagi gini nih, dia nengok kan ke arah dapur, karena kan nggak ada pintunya kan, ke arah dapur. Dia ngelihat sosok hantu pengantin itu lagi. Samar-samar, kakinya nggak ada. Untung. Tapi Dewi sama aku ngelihat mukanya emang
tatapan matanya itu langsung kayak semacam tatap-tatapan sama Dewi kan. Pas ngelihat si Dewi langsung terpaku tuh, langsung kayak diem gitu ngelihat tuh sosok hantu, aku langsung gini-gini, udah takutnya kenapa-napa kan, soalnya walaupun dia kelihatannya samar-samar tapi itu emang beneran kayak asap gitu loh, tapi ngebentuk ngebentuk hantu pengantin gitu kan. Nah pas si Dewi lagi digini-gini badannya sumpah keras banget kan ya. Aku udah mikir aneh-aneh tuh, takutnya anak kesurupan atau apa, soalnya dia tadi matanya sempet tatap-tatapan kan. Gak lama habis itu aku lihat sosok hantu tadi itu terbang serep ngenain plafon itu. Ini kan ubun-ubunnya Dewi nih, masuk ke sini putih-putih serep dari ubun-ubunnya Dewi. Langsung Dewi lemes di situ kan. Di situ aku cuma bisa, ya Allah gimana nih, soalnya pas kemasukan itu Dewi nggak ngerespon apa-apa tuh pertama, yang cuma lagi diem gini, tiba-tiba tahu nggak kenapa bang, nangis kejer. Pas aku pegang lagi gini, tangannya si Dewi tuh udah keras banget bang. Pas aku coba bacain doa malah makin kenceng kan nangisnya. Dan yang makin parahnya lagi itu pas dia lagi nangis itu kan rambut dia lumayan panjang ya, dia kesurupan nangis sambil ini nyabutin rambutnya loh, dicabutin satu-satu. Ya kan aku parno kan lihat ya kan ya. Terus pas aku coba tahan tuh nggak bisa, dibacain malah makin kenceng, dia nangis tapi sambil bilang gini juga, tolong. Sumpah sih aku bingung banget yang harus ngapain di situ kan. Mau nggak mau beraniin diri keluar rumah cari bantuan, mana tetangga pada jauh kan, Dewi masih gini-gini. Itu sekali cabut langsung kelihatan rontok loh, lumayan lah segimana ya kelihatan lah banyak, sampai kalau nggak salah tuh udah berdarah deh, soalnya pas dilihat tuh udah ngucur segini nih, yang bekas dia cabut-cabut itu ada ngucur segini kan, parah sih ini. Langsung lah aku lari nyari bantuan. Alhamdulillah ada tuh kotok-kotok pintu rumah warga, walaupun jauh-jauh kan lumayan serem juga, tapi mau gimana lagi, namanya ketakutan mah kan pasti kenceng-kenceng aja kan. Pas ditolongin sama orang warga setempat yang bisa ngobatin gitu ya, nggak lama alhamdulillah tuh hilang langsung. Tapi abisannya si Dewi, badannya lemes banget bang. Itu darah udah ngucur nih gara-gara dicabutin itu, udah kayak hampir ada pitak gitu loh. Ya ampun, kenapa ganas banget ya kerasukannya. Di situ tuh barulah malah kita jadi tahu dari warga, soalnya ini mah kerasukan hantunya si Ayla katanya gitu kan. Jadi semenjak kita tempatin itu mesnya, terus yang bikin kita kesal, kenapa Pak Dana nggak ngomong soal ini gitu, sampai kita harus tahu dari orang lain. Dan sekarang lihat keadaannya Dewi sampai kayak gitu kan. Coba kalau orang tuanya tahu atau apa, kita bisa loh nuntut Pak Dana, maksudnya apa-apa nih ngasih kita mes tempat kayak gini, apalagi dengan dia bilang dia nggak bilang kalau dia tuh anaknya nih, dia kan agak rancu juga kan. Nah dijelasin kan gini, iya baru meninggal 40 hari yang lalu, itu kuburannya di depan gang gitu kan, pantesan kita sering lihat di situ. Nah barulah warga juga bilang, Neng tahu nggak kenapa di kita ini sepi? Sebenarnya mah nggak sepi Neng, kita rame-rame aja. Ini sepi semenjak Neng Ayla meninggal aja, soalnya banyak yang ngelihat penampakannya gitu kan, bukan Neng doang. Tapi kalau kayak Pak Danang nih, dia kalau kita bilang tuh nggak pada percaya, katanya mereka nggak pernah ngelihat apa-apa. Sekarang Neng ngalamin sendiri kan sama kayak warga lain juga, jadi udah nggak heran Neng, sebenarnya dia udah sering nampakin. Ya Allah, pas denger langsung lemes kan aku. Terus diceritain juga sama mereka kenapa meninggalnya. Jadi katanya meninggal gantung diri di kamar gara-gara ini, dia kan mau nikah, katanya cowoknya orang Bandung satu pabrik, anak rantauan, tapi ternyata pas hari H mau nikah ini, cowoknya udah punya anak bini di Bandung tuh. Soalnya kata warga mah, Ayla pacarannya mungkin nggak terlalu detail atau apa ya, tahu identitas cowoknya. Cowoknya mah katanya ngakunya yatim piatu, nggak ada siapa-siapa gitu. Tahu-tahu pas hari H anak bininya datang kan ke situ. Nah, dan gosipnya lagi katanya tuh dia udah hamil itu. Ayla ini. Orang tuanya nggak bakal kepikiran dong, maksudnya Ayla sampai stres bakal bunuh diri di kamar. Tau-taunya iya aja bunuh diri di situ kan. Ya udahlah, pas sudah tahu cerita dari warga, langsung lah dibantu sama warga. Pak Danang ini gimana nih anak, mesti kok nggak diceritain gini-gini. Nah dia langsung ngasih alasannya gini, ya maaf ya bukannya apa-apa,
maksudnya saya ngasih kalian mes di sini, saya kasihan sama orang tua saya, soalnya semenjak adik saya meninggal, si Ayla gitu ya, suka kesepian, suka nanya-nanyain mulu, makanya semenjak ada kalian kayak terobati gitu, karena kalian seumuran sama si Ayla. Bapak bukan ada niat jahat atau apa. Terus yang soal penampakan ya Bapak juga bingung, soalnya kita mah keluarga nggak pernah ngelihat apa-apa, tapi kata warga sama ya sekarang mungkin kalian ngalamin, maaf kalau karena Bapak gitu ya, ternyata Ayla itu masih suka nampakin diri dan kayak gini-gini. Tapi ya udahlah, kita kan berunding saat itu disaranin, udah Pak disempurnain aja kuburannya, mungkin ada sesuatu masih mengganjal atau apa, disaranin lah sama Ustadz, pokoknya disempurnain aja biar nggak kayak gini gitu. Sekarang Bapak percaya kan kalau adik Bapak teh ya itu suka ngantuin warga. Nah, karena kejadian si Dewi ini sampai kayak gitu kan, ya otomatis aku sama Dewi langsung aja udah nggak mau di situ lagi. Kalau mau sisa berapa juga masih mending ini aja, cabut aja daripada kenapa-napa. Apalagi kan Dewi kan hitungannya udah sampai kayak berdarah gitu kan, lumayan ngeri juga kan, orang tuanya marah-marah gini. Maksudnya udah tahu tempat kayak gini jangan dikasih lah ke anak saya ya, padahal cuma bisa maaf aja, katanya nggak tahu, soalnya kan keluarga nggak pernah ngelihat penampakan apa-apa, nggak ada aneh-aneh. Maksudnya nggak mau cerita tentang Ayla tuh takut kalian takut aja, tapi dia tujuannya katanya cuma buat orang tuanya dan nemenin aja gitu. Sampai akhirnya bodoh mau sisa berapa masih mending cari mes lain aja. Dewi dijemput sama orang tuanya saat itu, aku juga. Nah untungnya sisa 5 harian lagi sih kalau nggak salah, kan jangkanya sebulan doang kan. Udahlah nggak lama dari situ. Kalau aku sendiri sih nggak lanjut sih di PT ini, karena mungkin nggak lolos training atau apa gitu ya. Cuman setelah kejadian itu sempet tuh pas tahun 2017 aku ada coba mampir ke sana, penasaran sama nih dia ini kabarnya gimana. Pas sudah nyampe sana udah kosong rumahnya, entah udah meninggal atau apa, nggak sempet nanya sih sama warga sih saat itu, tapi rumahnya udah kosong sekarang. Udah dikosongin gitu rumahnya. Pak Danang nggak mau nyari sih, udah sebenarnya agak kesel juga sih yang masalah dia nggak jujur di awal juga. Iya. Kak Fitri, tadi udah semua nih Kak ya, kejadian-kejadian yang Kak Fitri alami di atau kosan itulah ya, di kamarnya si Ayla ini nih. Dan emang si Pak Danang ini dari awal nggak sempat ceritain nih kalau si Ayla ini ternyata punya kisah kelam tuh. Enggak, jangan kan mau cerita itu ya, dia cerita soal dia anaknya dia aja dia nggak cerita, kayak emang sengaja banget ditutup-tutupin sama Pak Danang tuh. Oh iya. Jadi sama sekali nggak cerita sama sekali lah ya? Nggak ada cerita sama sekali selain soal kerjaan aja. Hanya kerjaan aja ya? Oh iya. Dan di akhir-akhir ibu dia ini sama Pak Ahmad ini yang kakek nenek ini nggak ngomong apa-apa juga nih sama Kak Fitri dan si Dewi ini? Cuman bilang minta maaf sih. Iya. Maaf ya, maksudnya nggak ada maksud apa-apa, mungkin anak emak gitu kan. Biar emak nggak kesepian aja, dia bilangnya gitu, nggak ada maksud apa-apa. Emang sih sebenarnya mereka baik sih sebenarnya selama aku sama Dewi di situ, nggak yang aneh-aneh. Mereka bilang gini, soalnya emak gitu nggak pernah ngeliat penampakan Ayla kayak dibilang sama warga, makanya emak nggak percaya gini-gini gitu. Iya. Dan sosok dari si Ayla ini Kak, itu sama sekali dia nggak ngucap apa-apa ini sama Kak Fitri atau si Dewi ini? Enggak sih, di mimpi juga nggak ngomong apa-apa, yang pasti pabrik juga cuman diem aja, nganggut aja ya. Iya, nggak ada ngomong apa-apa sih. Iya. Tapi yang di dapur itu yang tanpa kaki nih. Itu yang pas mau ngerasuk ke Dewi itu. Iya. Itu sih yang paling horor banget sih. Horor, soalnya apa? Nyamperin jatuhnya, apalagi masuknya dari atas kan. Iya. Kayak asap gitu kan. Iya. Itu sumpah sih, itu pertama kali gitu ngelihat kayak ada orang yang kerasukan, tapi kelihatan gitu. Kelihatan padat nih ya wujudnya. Kayak asap sih sebenarnya, tapi jelas masuk dari atas ubun-ubunnya Dewi waktu itu. Iya. Oh, dan Kak Fitri sendiri ngeliatnya ini benar-benar sosoknya si Ayla ini ya? Iya. Bukan sosok yang lain ya? Bukan. Karena emang dari raut-raut mukanya tuh ya emang itu-itu aja gitu loh. Hantu yang kita lihat tuh. Iya. Nah, kita simpulin tuh Ayla. Karena mirip sama fotonya. Emang kamar yang ditempatin sama Kak Fitri dan si Dewi ini temennya Kak Fitri, itu betul-betul kamar bekas almarhum si Ayla ini? Iya, soalnya banyak barang-barang cewek, ada fotonya Ayla juga kan. Terus Nadia juga ada bilang,
pakainya kamar yang ini yang bekas anak bungsu emak. Soalnya yang 2 mah udah nggak keurus, ini 2 yang baru keurus gitu. Masih keurus. Dipikir-pikir, ya iyalah masih keurus, orang meninggal aja belum lama gitu. Kan kalau yang 2-nya lagi makan hari ternyata. Iya. Maksudnya emang kamar masih ditempatin gitu. Iya. Katanya kamar yang layak ditempatin katanya yang itu doang. Yang 2-nya kan udah ditinggal lama sama anaknya udah pada nikah tuh yang cowok-cowok, jadi kotor gitu bilangnya. Dan ternyata almarhum si Ayla ini meninggalnya bisa dibilang tragis ya, sih. Iya. Pantesan di gang itu tuh sepi, sebenarnya nggak sepi, katanya itu mah sepi semenjak Ayla meninggal. Oh, jadi mungkin warga udah pada takut nih ya? Takut, karena emang banyak yang ngelihat penampakannya. Setiap lewat gang itu kan kuburannya di sebelahnya persis kan, sebelah persis gang masuk itu. Iya. Dan Kak Fitri akhirnya memutuskan untuk keluar atau cabut lah nih dari... Iya, cabut aja lah. Yang penting mental aman aku mah. Bila kerjaan masih bisa dicari. Iya sih, benar-benar gokil sih pengalaman horor yang dialami sama Kak Fitri dan si Dewi ini temennya ya. Sekali lagi Kak Fitri makasih banyak nih udah sama-sama Bang. Berkenan lagi berbagi pengalaman horornya di Dimensi Mistik. Sukses terus buat karirnya Kak, dan sukses juga ya Bang Aris. Salam buat keluarga ya. Ya siap. Nah jadi sekian nih kisah pengalaman horor yang dialami sama Kak Fitri dan temennya tadi tuh si Dewi yang menempati kamar bekas almarhum Ayla ini nih ya. Yang ternyata meninggalnya itu tragis nih, menggantung diri di kamarnya ya Kak ya. Dan buat kalian yang mungkin tadi nonton dari awal sampai akhir, nggak ada yang skip, kalian bakal tahu tuh semua cerita dari awal sampai akhir. Dan lagi-lagi sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Fitri ini nih. Kalian menjadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau langsung kepoin Instagram gue. Kalian langsung aja DM nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kak Fitri ini. Yaudah, gue rasa cukup. Sekian, gue Aris Dimensi Mistik dan Kak Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kak Fitri makasih banyak. Makasih juga ya Bang Aris. Siap.